Hai Tuan Sir kembali. Di pembahasan hari ini, Tuan Sir ingin membahas 10 sprite Pokemon generasi keempat yang terlalu kocak sebelum dirilis. Beberapa sprite Pokemon beta di generasi keempat telah bocor ke publik, yang dimana hal ini membuat penggemar menjadi penasaran gimana sih proses pembuatan Pokemon. Banyak sprite Pokemon yang bahkan belum selesai dibuat namun telah bocor ke publik dan dilihat oleh penggemar Pokemon. Beberapa dari Pokemon tersebut telah dibuat ulang, bahkan ada juga yang dibuang sebelum berhasil masuk ke final game. Ini semua dikarenakan sprite tersebut hanyalah coretan kasar yang dimana desainnya juga tidak terlalu jelas dan tampak kocak. Dengan kebocoran melalui internet yang berkembang saat ini, kita pun bisa tahu jika beberapa dari Pokemon kemungkinan sudah didesain tetapi ada yang dibuang dan ada yang lolos. Yang pada akhirnya yang dilihat oleh pemain adalah hasil akhirnya. Dan inilah beberapa dari Pokemon tersebut. Mari kita masuk ke daftarnya. Ayo. Carnivine. Sebenarnya perubahan Carnivine dari versi beta ke sekarang tidak terlalu banyak. Carnivine beta terlihat benar-benar sangat kartun banget dan untuk tumbuhannya tidak terlalu mencolok. Carnivine sendiri adalah tumbuhan karnivora. Tetapi dengan desain seperti ini, kita bisa melihat ia seperti tali atau pita yang diikat satu sama lain. Dan akhirnya Carnivine ini pun dihapus. Dan para desainer pun memperbaiki dan menambahkan tulang daun di bagian lengan atau itu tanduk yang entahlah pokoknya tampak lebih pas seperti ini. Meskipun tidak banyak perubahan, tetapi setidaknya tatapan Carnivine sekarang lebih nyaman untuk dipandang daripada mata yang berdekatan seperti ini. Darkrai. Kalau dilihat-lihat, sprite beta ini memang agak jauh dari desain Darkrai yang kita kenal sekarang. Tapi ini adalah Darkrai yang dimana belum selesai pembuatan. Warna tubuhnya sama seperti Darkrai. Dan sayangnya bentuk seperti ini lebih mirip Pokemon biasa ketimbang Pokemon mythical yang dikenal sangat kuat dan langka. Perbaikan yang dilakukan pada Darkrai memberikan Pokemon yang menakjubkan yang kita lihat sekarang. Jambul kepalanya tidak lagi sepenuhnya berwarna merah. Ada putih-putihnya gitulah. Tentu saja ini pilihan yang cerdas ya kan. Ya meskipun kita akhirnya juga tahu bahwa awalnya Darkrai punya kaki, tapi nggak terlalu cocok gitu. Tubuhnya juga lebih bersih yang sekarang ketimbang yang awalnya. Regigigas. Jika sprite ini terus muncul hingga sekarang, maka Regigigas akan menjadi Pokemon legendary dengan desain yang kocak. Ini terlalu sederhana, sesuatu yang berdiri diberi lengan dan kaki tanpa memberi warna dan dicoret-coret menghasilkan desain sederhana ini. Agak gimana gitu ya kalau dilihat-lihat. Sebenarnya sama sekali tidak buruk, hanya saja terlalu sederhana untuk menjadi legendary ya pemimpin para Titan lagi. Dan tidak salah jika pada akhirnya gambar ini pun diubah, menghasilkan Regigigas yang lebih perkasa. Tubuh besar dan tingginya sudah menjelaskan seberapa kuat ia untuk menjadi pemimpin. Meskipun tidak terlalu menghilangkan banyak bagian, tetapi sekarang Regigigas lebih mantap untuk dipandang. Arceus. Apa yang kita lihat sekarang dan dari gambar ini nih, Arceus benar-benar kocak banget daripada bentuk akhirnya. Tidak jelas apa yang dimaksud dari desain ini. Apakah dewa Pokemon awalnya tidak punya bentuk karena saking misteriusnya? Ya tentu saja nggak kebayang kalau sprite ini masih ada hingga Pokemon Legend Arceus rilis. Kayak ini tuh entah apa gitu. Saking belum beresnya sampai pemain pun pasti kebingungan dengan bentuknya. Ini bukan dewa di dunia Pokemon, tetapi sprite yang sepenuhnya terlihat seperti Missing No atau hantu yang berkeliaran. Dan untungnya sekarang Arceus tidak seperti ini. Sekarang ia terlihat agung dan sangat mendominasi dengan desainnya yang begitu luar biasa. Sesuatu pasti butuh proses ya kan. Para pembuat Pokemon pasti berusaha banget untuk menghasilkan Pokemon menakjubkan ini. Himairan. Karena kebocoran ini, para penggemar pun bisa melihat salah satu Pokemon legendary yang sayangnya tidak pernah dirilis atau ditambahkan dalam game. Penampilannya sendiri kayak Pokemon Trio Legendary Beast tapi punya sayap yang kayaknya bakalan punya typing flying kalau ditambahkan. Tapi karena warna dan konsepnya bisa dibilang masih agak gimana gitu, jadi wajar jika Pokemon ini pun pada akhirnya tidak berhasil lolos seleksi. Tapi kalau dibuat ulang ini tuh mirip Pokemon apa ya? Kayak Landorus Terian Form gak sih? Hippopotas. Ini Hippopotas yang sekarang. Tetapi dulu sebelum ini diubah, penampilan Hippopotas benar-benar menggemaskan banget.
Kita tahu jika Pokemon sering kali muncul seperti hewan-hewan atau sesuatu di dunia nyata. Meskipun tidak semua, namun ada Pokemon yang tampak tidak benar-benar terlihat jauh berbeda dari inspirasinya. Hippopotas beta ini mirip banget kayak anakku Daniel, dan aku sangat suka dengan desainnya. Ini tuh imut banget, tapi memang terlalu polos. Nanti takutnya dikira hewan biasa lagi. Jadi masuk akal, desain ini pun batal rilis dan diubah ulang. Tapi ini lebih imut pokoknya, karena Hippopotas sekarang matanya malah melotot. Probapes. Meskipun Probapes diubah, tapi sejujurnya tidak banyak perubahan, dan desainnya tetap tidak terlalu menarik di mata penggemar Pokemon. Tapi mending lah ya Probapes yang sekarang, ketimbang yang beta yang terus terang masih terlihat begitu abstrak. Seperti sang seniman menggambar hidungnya dulu dan baru dilanjutkan dengan tubuhnya yang ya udah kayak emot batu. Probapes yang sekarang masih tidak disukai oleh orang-orang sih, tetapi setidaknya masih lebih baik lah ya kan. Meskipun sejujurnya juga sangat menyedihkan karena Probapes punya masalah dengan hidupnya. Rotom. Rotom sangat beruntung karena mengalami perubahan yang cukup berarti. Karena sprite beta Rotom memiliki desain yang sangat sederhana. Bentuknya ini hanyalah berupa bola listrik yang diberikan lengan. Desain ini mungkin adalah listrik yang bertujuan memasuki alat-alat tertentu, tetapi Rotom sekarang lebih baik dan layak untuk dilihat saat masuk di suatu benda. Warna biru bagus untuk Rotom, tapi dengan bola hidup yang bertenaga listrik membuat Rotom lebih jelas bentuknya dan tetap imut dipandang. Comvee. Comvee kayak bayi Jynx versi terbang. Desain sprite betanya tampak agak lain gitu, kayak susah gitu ngejelasinnya. Comvee sekarang lebih baik lah ya, soalnya mukanya juga nggak terlalu bikin gregetan. Yang ada kalau ini dirilis, orang-orang pasti langsung ngejudge dan bilang pengikut Jynx. Muka Comvee kayak kejepit sarang lebah. Meskipun yang akhir juga kejepit sarang lebah, tapi setidaknya ekspresinya nggak menyedihkan. Comvee sekarang terlihat agak ramah. Togekiss. Tentu saja sprite Togekiss beta ini jauh berbeda dari hasil akhirnya. Karena ini sepertinya adalah Togekiss yang tangguh dan perkasa seperti burung predator. Desainnya punya paruh tajam, mata merah, dan sayap perkasa yang tentu saja nggak mirip sama sekali peri. Bayangin aja kalau Togetic yang imut berubah jadi gini, pasti ada yang kaget. Secara kan Togekiss sekarang lebih terlihat manis dan lembut, dan terlihat seperti makhluk yang ramah. Kalau begini ya lebih cocok untuk evolusi gender jantan nggak sih? Dan itulah beberapa sprite Pokemon beta generasi keempat yang bocor dan tidak jadi dirilis. Sesuatu memang butuh proses. Ketika perusahaan Pokemon ingin merilis generasi baru, mereka mempersiapkan banyak hal, terutama desain Pokemon yang akan muncul di generasi tersebut. Pastinya yang berhasil lolos itulah yang terbaik di mata pembuatnya. Meskipun orang-orang punya masing-masing penilaian, tetapi setidaknya Pokemon-Pokemon yang kita lihat sekarang telah berhasil menggeser Pokemon lain yang kemungkinan batal dirilis. Dan itulah beberapa Pokemon generasi keempat dengan desain awal yang terlihat agak kocak. Terima kasih untuk dukungan kalian semua yang selalu membuat Tuan Sir semangat untuk menyajikan konten-konten terbaru tentang dunia Pokemon. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada ucapan yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Tuan Sir pamit. Dadah.